Hai, selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6, masih di subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Nah, sebelum kita belajar, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah anak-anak atau siswa mampu memahami dan mengetahui keragaman kesenian daerah yang ada di Indonesia. Dan siswa mampu untuk melestarikan kesenian daerah yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita di pembelajaran 5. Nah, anak-anak, untuk kasanah kesenian Indonesia menjadi kekayaan yang wajib untuk kita lestarikan. Dengan ikut melestarikan, kamu sudah berperan serta dalam menjaga jati diri bangsa. Nah, anak-anak perhatikan beberapa gambar di samping ini. Gambar yang ini ya anak-anak, ini ada tari kecak. Nah, tari kecak ini berasal dari Bali. Nah, di bawahnya ini ada tari jaipong. Tari jaipong itu berasal dari Jawa. Nah, anak-anak, Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau terdiri atas beberapa provinsi yang memiliki kebudayaan khas dan ciri khas. Nah, ciri khas kebudayaan yang dimiliki oleh setiap provinsi dapat dijadikan sebagai identitas daerah. Kebudayaan yang dimiliki setiap daerah membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki kasanah budaya. Kasanah kebudayaan dapat berbentuk tari daerah, lagu daerah, senjata tradisional. Nah, berikut dalam tabel ini ada beberapa tarian daerah, lagu daerah, dan senjata tradisionalnya. Yang pertama, anak-anak bisa lihat di buku modelnya halaman 44, itu ada Aceh. Aceh, lagu daerahnya itu Bungong Jumpa, Lembah Alas. Tarian daerahnya ada tari saudati, tari saman. Senjatanya adalah rencong. Nah, untuk yang kedua ini ada Sumatera Utara. Ini lagu daerahnya Sinanggar Tulo. Nah, tariannya ada tari tortor, serampangan 12. Nah, ada senjatanya ada pisau, gajah domba, pisau karo. Nah, ada Jawa Barat. Jawa Barat ini lagu daerah Tokecang. Tarinya itu tari jaipong. Senjata tradisionalnya itu ada kujang. Nah, anak-anak, itulah beberapa kasanah kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak bisa mencari tahu sendiri nanti kalau di Bali senjata tradisionalnya itu ada apa. Iya, tariannya sudah ada tuh di sebelah sininya. Tariannya ada tari kecak, tari pendet, tari barong. Terus senjata tradisionalnya ada keris seperti itu ya. Nah, nanti anak-anak bisa mencari keragaman budaya yang ada di daerah kalian. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan dengan ragam gerak tari kreasi daerah. Nah, tadi kita sudah mengenal beberapa tarian daerah yang ada di Nusantara. Nah, saat ini kita akan belajar gerak tari. Nah, dalam gerak tari kita dapat menemukan 3 level ya anak-anak. 3 level gerak tari. Yang pertama, level tinggi. Nah, ini tidak ada di buku modul kalian. Anak-anak bisa mencatatnya ya, mencatat di bukunya. Nah, yang pertama itu gerak tari level tinggi. Nah, berupa gerak melompat. Ini contohnya level tinggi: melompat, melayang, dan jinjit. Nah, ini contoh-contoh gerakannya. Yang kedua, gerak level sedang. Nah, berupa gerak setengah berdiri. Setengah berdiri ini maksudnya posisi lutut ditekuk. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Seperti tarian Bali, pada saat kalian nari, lututnya agak ditekuk. Nah, yang ketiga, yang C adalah gerak level rendah. Nah, berupa gerakan ini berguling, jongkok,
duduk, dan bertumpu di lantai. Nah, itulah ketiga gerak tari level gerak tari yang biasa kita lakukan dalam memperagakan atau mempraktekkan tarian. Nah, anak-anak, di dalam buku modul kalian halaman 45 ini ada beberapa uraian gerak tari yang berasal dari Maluku. Tarinya namanya tari Loliana. Nah, tarian ini adalah tarian tentang upacara mengucap syukur. Jadi mengucap syukur, jadi mereka melakukan tarian karena sudah melakukan pekerjaan seperti hasil laut, panen di laut, ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mencari informasi bagaimana cara kita melestarikan tarian tradisional. Nah, berikut ini ada sebuah bacaan di dalam buku modul kalian halaman 46. Silahkan buka buku modulnya halaman 46. Nah, di dalam modul ini ada bacaan yaitu Upaya Pelestarian Budaya di Kabupaten Buleleng, Bali. Mari anak-anak kita akan baca bersama-sama teks tersebut. Kabupaten Buleleng yang terletak di Bali Utara memiliki banyak kebudayaan dan seni tari. Salah satu contoh seni tari Taruna Jaya. Seiring dengan perkembangan zaman, seni tari tersebut mulai tidak dikenal. Untuk meningkatkan minat terhadap seni tari Taruna Jaya tersebut, diadakan program pelestarian kebudayaan di Kabupaten Buleleng. Program tersebut adalah pergelaran seni. Pergelaran seni tersebut rutin diadakan setiap Jumat. Pergelaran seni tersebut bertempat di Wantilan Sasana Budaya. Pergelaran rutin ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya dan seni tari kepada wisatawan asing yang berkunjung ke Buleleng. Selain bertujuan untuk mengundang minat wisatawan, pergelaran seni bertujuan menumbuhkan minat anak-anak. Dengan demikian, generasi muda tertarik dan melestarikan seni tari. Pertunjukan yang ditampilkan diantaranya ada tari topeng tua, tari topeng keras, tari topeng jago, tari jauk keras dan jauk manis, tari sisia, serta tari barong. Pertunjukan ini ditampilkan langsung oleh karyawan dan karyawati Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Karyawan dan karyawati tersebut berperan sebagai penabuh atau penari. Nah, itulah anak-anak salah satu upaya untuk melestarikan kebudayaan yang ada. Misalnya ini adalah salah satu contohnya adalah tari Taruna Jaya yang berada di Kabupaten Buleleng, Bali, dengan kita melakukan pergelaran rutin supaya wisatawan asing dan masyarakat sekitar juga tertarik dan melestarikan seni tari tersebut. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan lanjutkan di pembelajaran 6. Nah, anak-anak dalam pementasan tarian tentunya membutuhkan iringan musik. Nah, iringan musik itu berupa ada gamelan. Gamelan ini berasal dari Bali. Tifa ini cara memainkannya dengan cara dipukul. Tifa berasal dari Papua. Nah, ada sape. Sape ini berasal dari Kalimantan Barat. Ada kolintang dari Sulawesi Utara. Ada angklung dari Jawa Barat dan sasando dari NTT. Nah, anak-anak, iringan dalam tari itu memegang peranan penting. Adanya iringan dapat memberikan kesemarakan dan kedinamisan karya tari. Ada dua macam iringan ya anak-anak ya. Kalau yang sudah kita pelajari tadi itu ada namanya iringan tari internal dan eksternal. Nah, iringan tari internal adalah iringan tari yang berasal dari dalam diri penari, misalnya tepuk tangan atau nyanyian. Sedangkan iringan tari eksternal, iringan tari yang berasal dari luar tubuh penari. Nah, gamelan, tifa, sape, kolintang, angklung, dan sasando ini termasuk iringan tari eksternal yang berasal dari luar diri penari.
Nah, itulah beberapa iringan tari yang dapat mengiringi tarian tari supaya tarian tersebut lebih semarak dan dinamis. Nah, bentuk musik pengiring tari ada yang bersifat sederhana, tetapi ada juga iringan yang bentuknya kompleks dan rumit. Sebagai contoh, iringan dari suku Dayak, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku hanya diiringi menggunakan beberapa alat musik seperti alat musik tiup, suling, petik, sasando, sape, dan gitar, dan pukul, tifa, dan gondang. Sebaliknya, iringan tari yang bersifat kompleks dan rumit adalah gamelan dari Jawa. Dari Bali juga ada gamelan ya, itu termasuk ke dalam iringan tari yang bersifat kompleks. Nah, atau rumit ya anak-anak ya, karena dimainkan oleh banyak orang. Nah, kita akan lanjutkan dengan penemuan informasi dengan cara membaca. Nah, dalam bacaan berikut ini adalah ini sebuah gambar, ini alat musik saluang. Nah, alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup. Ayo anak-anak, kita akan mencari atau menemukan informasi di dalam bacaan dengan membaca teks ini, alat musik saluang ini dengan cara seksama dan dengan teknik yang membaca intensif. Nah, membaca intensif ini adalah membaca dengan sungguh-sungguh. Kita sudah belajar di video pembelajaran sebelumnya. Jadi membaca intensif itu membaca dengan sungguh-sungguh, membaca dengan seksama. Apabila belum menemukan informasi yang terkandung di dalam bacaan, bisa anak-anak ulang kembali membacanya. Nah, mari anak-anak, kita akan membaca alat musik saluang. Nah, saluang merupakan alat musik khas Minangkabau, Sumatera Barat. Alat musik saluang termasuk alat musik tiup. Alat musik ini terbuat dari bambu tipis atau talang yang dilubangi sejumlah 4 lubang. Panjang alat musik ini kira-kira 40-60 cm dan berdiameter 3-4. Cara kerja instrumen ini adalah meniup sudut tepi atau rongga bagian atasnya. Sesuai dengan prinsip fisika akustik, tiupan yang keluar dari mulut akan menggetarkan dinding bagian dalam saluang. Dengan demikian, saluang akan menghasilkan bunyi yang merdu. Saluang disetel dengan diberikan beberapa lubang, biasanya ada 4 lubang. Dengan begitu, saluang dapat menghasilkan frekuensi nada yang diatonik. Pembuatan saluang sangat rumit. Kita bisa menentukan bagian atas dan bagian bawah. Dahulu jika saluang tersebut dari bambu, bagian atas merupakan bagian bawah ruas bambu. Di bagian atas bambu diserut meruncing sekitar 45 derajat sesuai ketebalan bambu. Pembuatan 4 lubang di alat musik tradisional ini mulai dari ukuran 2/3 dari panjang bambu. Lubang-lubang tersebut diukur dari bagian atas. Untuk lubang kedua dan seterusnya berjarak setengah lingkaran bambu. Lubang yang dibuat agar menghasilkan suara yang bagus haruslah bulat dengan garis tengah 0,5 cm. Saluang dimainkan dengan teknik khusus. Pemain alat musik ini harus pandai mengatur nafas di antara tiupan. Jika pemain tidak pandai mengatur nafas, suara yang keluar dari saluang tidak akan merdu. Nah, anak-anak, dari bacaan yang sudah kita baca, apa informasi baru atau kata-kata baru yang pertama kali kalian temukan? Nanti kalian bisa garis bawahi, misalnya di sini akustik, diatonik. Nah, ini informasi baru yang kita dapatkan. Nah, apalagi informasi baru yang kira-kira kalian dapatkan? Nanti kalian anak-anak bisa garis bawahi, dan apabila tidak mengerti artinya, anak-anak bisa mencari kata-kata sulit itu di dalam kamus bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 pada tema 7, subtema 2. Dan apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami, anak-anak bisa tanyakan sama Miss atau sama Mr. Agus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.